wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamun ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Korpri Majalengka yang saya banggakan, kita semua sekarang berada dalam situasi yang sangat riskan. Tidak bisa sebebas pada waktu-waktu yang lalu. Keluar harus memakai masker, tidak boleh banyak bergerombol karena orang takut dengan virus yang sekarang lagi bahan pembicaraan di semua lapisan masyarakat, COVID-19, satu virus yang sangat menakutkan bagi semua orang. Semua orang terfokus pada virus COVID-19 atau virus corona dan lupa kepada virus-virus yang lainnya. Virus-virus yang lainnya yaitu virus-virus yang merusak keimanan kita, merusak amaliyah kita, virus yang merusak keislaman kita. Padahal banyak sekali virus-virus yang tidak hanya virus COVID-19, tapi virus-virus tadi perlu kita perhatikan untuk kelancaran ibadah kita, termasuk ibadah saum pada bulan Ramadan tahun ini. Anakku sekalian yang saya cintai, Rasulullah telah mengajarkan bagaimana doa yang Allah berikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita. Kenapa saya katakan doa dari Allah? Karena semua yang Rasulullah ucapkan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita melalui sahabatnya adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud nomor 1554 yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami. Allah untuk sendiri, Allahumma inni, tetapi boleh kita ganti dengan Allahumma inna, dengan maksud agar tidak hanya untuk diri sendiri doa ini, tapi juga untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Maka doanya akan berbunyi, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, aku berlindung atau kami berlindung pada Engkau, minal barosi, dari penyakit belang, penyakit gatal, wal jununi,
penyakit gila, penyakit yang mengganggu akal sehat kita. Wajudami, penyakit lepra, dan juga wasaiil asqami, dan keburukan segala macam penyakit. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Anakku sekalian yang saya banggakan, di samping itu ada doa yang lain yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya, kepada kita. Allahumma kshif anna minal balai wal wabai wal golai wal qahti wa jami'il amrodi wa mautil fujaati wa ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Saya ulangi, Allahumma kshif anna minal balai wal wabai wal golai wal qahti wa jamil amrodi wa mautil fujaati wa ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma kshif anna, ya Allah, singkirkanlah dari kami minal balai, dari bala, mara bahaya. Orang Sunda biasa mengucapkannya dengan balai. Kita sering mendengar kata-kata sing jauh balaina, sing parak rezekina. Doa orang tua kepada anaknya, diantaranya kepada saudaranya, semoga engkau berada di tempat yang jauh tina balai, parak tina rezeki. Itu yang pertama. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita terhindar atau Allah menyingkirkan dari semua bala. Apalagi yang Rasulullah ajarkan? Yang kedua adalah wabah. Kita kenal dengan wabah penyakit. Wabah itu berasal dari bahasa Arab, dari bahasa hadis. Ini hadisnya. Wabah artinya adalah wabah penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal golai. Golai artinya adalah dari mahalnya harga. Sekarang ada dijual barang karena sebagian orang menumpuk barangnya, menimbun, maka barangnya menjadi mahal. Makanya kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari mahalnya harga. Yang keempat adalah wal qahti, dari kelaparan. Sekarang dengan adanya PSBB, banyak yang tidak bisa kerja, bahkan ada yang di PHK, dirumahkan, menyebabkan sekarang sebagian orang itu tidak bisa punya penghasilan. Untuk daerah-daerah merah, mereka tidak boleh lagi berjualan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mudik, tidak boleh pulang kampung, menyebabkan sebagian orang ditimpa kelaparan. Maka kita memohon kepada Allah melalui doa ini agar kita dijauhkan dari kelaparan. Kemudian setelah kita meminta kepada Allah dijauhkan dari bala, dari wabah penyakit, mahalnya harga, kelaparan, kita memohon kepada Allah agar kita jauh dari mati mendadak. Wa mautil fujaati, artinya mati mendadak. Bagi sebagian orang mungkin saja
tidak ada masalah dengan mati mendadak. Tapi bagi sebagian lagi, dengan mati mendadak itu akan menyebabkan shock. Kalau seorang suami meninggal dengan tanpa ada gejala sebelumnya, kemudian istrinya pasti akan shock. Itu kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan oleh Allah dari mati mendadak. Berikutnya ini yang sedang kita bicarakan berkenaan dengan penyakit yang sedang dibicarakan berbagai orang, tidak hanya di kita, tapi di negara-negara yang termasuk negara yang paling suci sekalipun. Mana yang negara yang paling suci? Yaitu negara di Saudi Arabia. Ada 2 kota yang paling suci, yaitu Mekah dan Madinah. Walaupun demikian sucinya, Mekah, Madinah pun sangat ketakutan dengan virus COVID-19 ini. Apa itu yang dimaksud dengan COVID-19 dalam hadis Rasulullah? Adalah ta'un. Bahasa umumnya adalah ta'un, termasuk di dalamnya berbagai virus. Dalam bahasa agama adalah ta'un. Anakku sekalian yang saya banggakan, mengapa kita harus memohon kepada Allah? Karena pada akhir hadis ini dikatakan oleh Rasulullah berbunyi ma la yakshifu ghairuka, yang tidak ada yang dan tidak ada yang bisa menyingkirkannya, ghairuka, kecuali Engkau ya Allah. Walaupun peralatannya canggih, walaupun apoteknya di mana-mana, walaupun banyak dokter yang ahli, tetapi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil yang kena penyakit bisa sembuh. Untuk itu, maka di samping kita berikhtiar dengan berbagai cara, termasuk pakai masker, selalu cuci tangan, tanpa adanya pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil penyakit akan sembuh. Untuk itu, maka sebaiknya doa ini rutin dibaca minimal setelah sholat wajib yang 5 waktu. Karena di antara waktu-waktu yang diijabah doa adalah pada waktu setelah sholat, juga sekarang pada bulan Ramadan adalah waktu yang diijabah sholat, yang diijabah doa maksud saya. Jadi setelah kita bersiap diri dengan apa yang dikatakan oleh tenaga medis harus begini dan begitu, maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian yang saya banggakan, di samping kita mengingat doa-doa yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW, kita juga harus banyak beristighfar. Dengan istighfar mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan juga dengan istighfar Allah akan kabulkan doa kita. Makanya setelah kita sholat 5 waktu, kita juga sering beristighfar. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 55. Surat Al-Mu'min itu dalam sebagian Quran ditulis dengan surat Ghafir. Ada cetakan yang ditulis dengan surat Al-Mu'min, ada juga ditulis dengan surat Ghafir. Dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ini pada ayat 55 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq
wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Fasbir, menghadapi segala macam cobaan Allah ini kita harus fasbir, bersabarlah. Inna wa'dallahi haq, maka sesungguhnya janji Allah itu benar. Mana janji Allah? Apabila kita melihat kisah-kisah dari kaum yang terdahulu yang ingkar kepada aturan Allah yang dibawa oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka diberikan siksa seperti terjadi pada kaum Samud, seperti terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Itu adalah Allah berfirman, sesungguhnya janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqq. Istimewanya umat Nabi Muhammad, walaupun banyak yang ingkar, jauh dari pedoman agama yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan juga yang Allah berikan melalui Rasulullah Muhammad SAW, tidak langsung diberi sanksi, tapi diberi kesempatan untuk taubat. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Contohnya umatnya Fir'aun, itu langsung. Di antaranya ada Qarun yang tidak mau memberikan zakat. Itu Qarun itu ditenggelamkan dengan hartanya ke dalam perut bumi. Makanya sampai sekarang dikenal dengan harta karun. Apabila ada orang yang mendapatkan harta di dasar laut atau di dalam tanah. Itu contoh umat-umat terdahulu yang ingkar kepada aturan Allah, langsung diberikan sanksi, diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mu'min ayat 55 ini Allah katakan, wastaghfir li dzambik, maka mohonkanlah ampun untuk dosamu, wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, seraya memuji Tuhanmu. Kapan kita? Bil asyyi wal ibkar. Sebagian ahli mufassir mengatakan dari pagi sampai sore. Sebagian lagi mengatakan di pagi hari dan di sore hari. Di waktu pagi, di waktu petang, waktu sore kita bertasbih, kita berzikir, kita beristighfar. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, perbanyak istighfar, perbanyak bertasbih. Kemudian sore hari pulang kerja, jangan lupa juga untuk banyak bertasbih, memuji Allah, kemudian beristighfar agar kita mendapat ampunannya. Anak-anakku sekalian, pada surat Hud ayat 61 tentang istighfar ini ditambah dengan bertaubat. Jadi tidak hanya beristighfar, tapi juga harus bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu
summa tubu ilaih. Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Wa ila Samud akhahum Shalihah, dan kepada kaum Samud kata Allah kami utus saudara mereka yang bernama Nabi Soleh. Nabi Soleh berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonkanlah ampunannya, kemudian bertobatlah." Ini kata Allah, di samping kita fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Tidak hanya sekedar membaca istighfar, tetapi kita harus bertaubat. Taubat itu pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tadi. Yang kedua berjanji untuk memperbaiki amalia kita pada waktu yang akan datang. Dan yang ketiganya meningkatkan kualitas dari semua ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ada peningkatan kualitas. Kalau sekarang tahun ini hanya bisa berpuasa pada bulan Ramadan saja yang wajib, maka untuk meningkatkan kualitas pada tahun yang akan datang berazamlah kita untuk melaksanakan puasa-puasa sunat seperti pada awal Syawal. Kita disunatkan untuk berpuasa 6 hari yang pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian kita juga berazam sejak sekarang untuk melaksanakan puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Dan kita juga berazam sejak sekarang untuk berpuasa Yaumuddin, itu puasa di tengah bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Hijriah namanya Yaumuddin. Itu kelihatan orang yang bertaubat, artinya dia meningkatkan kualitas ibadahnya dari yang hanya sekedar yang wajib, kemudian bisa melaksanakan ibadat-ibadat yang sunat. Demikian juga dengan sholat. Sekarang kita berlatih dengan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Maka karena sudah berlatih, pada bulan-bulan selanjutnya kita terbiasa sholat malam. Sholat malam ada disebut dengan qiyamul lail, ada juga disebut dengan sholat tahajud. Sholat sunat sebelum tidur namanya qiyamul lail. Tetapi apabila ingin disebut sholat tahajud, maka disyariatkan harus tidur terlebih dahulu. Itu bedanya qiyamul lail dengan sholat tahajud. Karena kita bertaubat kepada Allah, maka diazami sekarang bahwa nanti kita tidak hanya sekedar sholat yang wajib, tetapi kita akan rutin untuk sholat sunat. Itu kelihatan dari amaliyah yang meningkat dari hari-hari sebelumnya. Demikian juga dengan infak sedekah. Pada bulan Ramadan Allah wajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, sehingga nanti kita terbiasa pada bulan-bulan berikutnya untuk meningkatkan sedekah kita. Tidak hanya sekedar mengeluarkan infak yang wajib yaitu zakat fitrah, tapi pada bulan-bulan selanjutnya kita akan berusaha untuk menyisihkan sebagian yang Allah berikan kepada kita untuk berinfak sedekah di jalannya Allah.
Anak-anak sekalian, pada akhir ayat surat Hud ayat 61 ini Allah katakan inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Qaribun mujib. Allah akan dekat kepada hambanya apabila hamba dekat dengannya. Tetapi kalau hambanya jauh dengan Allah, maka Allah pun akan jauh. Sebagaimana Bimbo yang demikian populer pada tahun-tahun yang lalu, itu akan dinyanyikan oleh Kang Puji ini. Kang Puji silakan untuk menyenandungkan dulu, silakan Kang Puji untuk bersenandung mengenai aku dekat, engkau dekat. Ayo apa saya mangga Kang Puji. Kita akan mendengarkan alunan suara Kang Puji yang demikian hafal dengan lagu Bimbo. Bersilakan. Anak-anakku sekalian, demikian mendengarkan syair lagu tadi mengingatkan kita bahwa kembali kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka berusahalah semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Di antaranya sebuah hadis mengatakan bahwa pada sujud terakhir adalah di mana hamba paling dekat dengan Tuhannya, maka di sanalah kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam wabah atau juga berbagai macam virus. Anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa dengan berakhirnya lagu tadi menunjukkan bahwa materi untuk akhlak itu adalah akan berlanjut pada seri kedua dan ketiga. Inilah akhlak kita menghadapi virus corona yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang, dan Allah telah memberikan ayat-ayat Al-Quran agar kita banyak bertasbih, banyak beristighfar, dan banyak berdoa. Kemudian tadi pada awal pembicaraan sudah disampaikan ada hadis-hadis Rasulullah tentang doa-doa yang harus kita panjatkan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Kiranya sampai di sini untuk sementara pertemuan kita pada pesantren Ramadan atau sekolah Ramadan di SMK Kota Majalengka ini, dan kita akan berlanjut nanti pada hari-hari yang lain untuk melanjutkan materi yang diberikan oleh para panitia untuk disimak oleh semuanya, dan nanti di akhir akan ada pertanyaan dan harus dijawab untuk mendapatkan tambahan nilai bagi nilai pendidikan agama Islam. Begitu, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan berdoalah terus kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.